lagi renovasi kitchen. So next time aku bisa share sama kalian resep-resep sehat dan enak buat diet biar nggak bosan. Tapi buat kali ini sebelum aku ke gym, aku mau share sedikit soal tips diet yang efektif buat aku. So buat kalian yang ngerasa ini berguna tipsnya, tolong di like dan subscribe ya. Oke, aku mau langsung aja masuk ke penjelasan. Cuman sebelum aku jelasin gimana caranya dan apa aja tahapnya, aku mau sini dijelasin dulu kalau pola diet ini buat aku bukan cuman pola aja yang cuman berkesan sementara terus setelah itu aku tinggalin, enggak. Tapi ini pola ini udah aku lakuin dari waktu aku habis ngelahirin untuk nurunin berat badan, dan sekarang untuk naikin berat badan karena aku mau gedein otot terus, dan sepertinya bakal aku lakuin terus jangka panjang ke depan, mungkin dengan sedikit modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, pola ini sebenarnya nggak baru banget. Ini basically itu intermittent fasting atau puasa berjangka. Ini mirip sama OCD sih ya. Jadi kalau yang terkenal di Indonesia sih lebih ke dietnya Deddy Corbuzier, jendela makan, jendela puasa kayak gitu. Ini mirip, cuman nggak plek sama banget kayak OCD. Ini banyak banget modifikasinya karena basicnya aku pelajarin bukan dari OCD, tapi aku pelajarin dari dokter ini. Jadi ini salah satu buku beliau. Beliau adalah Hiromi dari Jepang. Beliau punya buku, ada banyak banget. Aku udah baca beberapa buku beliau. Jadi diet ini adalah rangkuman dari ilmu-ilmu yang aku pelajarin, baik dari buku beliau maupun ilmu-ilmu lain yang bersangkutan. Jadi ini adalah pola yang aku modifikasi sendiri. Puasa berjangka itu apa? Jadi kita dalam satu hari 24 jam kita membagi jam di mana kita boleh makan dan mana kita puasa. Kalau pola aku biasanya aku bangun sekitar jam 6-an, aku mulai makan itu jam 11. Jam 11 aku mulai makan sampai jam 6 sore. Itu adalah limit aku makan. Apa yang aku makan itu nanti aku jelasin, cuman secara garis besar ketika aku nurunin berat badan yang penting adalah kalorinya di bawah kalori kebutuhan aku. Kalau sekarang aku naikin berat badan, naikin otot, jadi kalorinya lebih dari kalori kebutuhan. Lalu kenapa sih aku bisa milih untuk sampai akhirnya aku percaya banget sama dokter ini? Karena memang menurut sejarah, pertama, rata-rata orang yang umurnya paling panjang di dunia itu datangnya dari Jepang. Terus kedua, memang orang Jepang itu jarang banget yang obesitas kalau aku lihat. Dan yang ketiga, orang Jepang itu sempat di masanya terkenal sama kulit yang terbaik gitu loh. Kulit mengkilat, kulit sehat. Karena memang pola hidup mereka gitu yang bikin mereka seperti itu. Makanya aku percaya sama dokter ini saat ini. Lalu kenapa sih aku milih puasa berjangka ini aku terapin di kehidupan aku setiap hari? Di sini ada 5 alasan secara saintis yang bikin aku lebih yakin bahwa ini baik. Yang pertama, dengan berpuasa kita merestart tubuh kita dari semua kecanduan gula, kecanduan kafein, kecanduan apapun itu, makanan instan, kimia, dan makanan olahan, sehingga akan meminimalisir waktu makan, dan akhirnya kita yang kecanduan akan berkurang secara berjangka. Yang kedua, ketika kita berpuasa, otomatis jam makan kita akan sedikit kan, cuman 7 jam, 6 jam, 8 jam jangka makan gitu. Otomatis ketika kita sedang makan, kita akan memilih makanan yang bergizi karena kita kasihan sama badan kita. Udah puasa lama, terus pasti saat makan kita pingin yang terbaik dong gitu. Jadi ketika kita makan, kita akan memakan hal-hal yang memang diperluin sama tubuh kita nutrisinya. Jam untuk ngemil yang nggak penting jadi lebih singkat. Dan memang karena ngemil juga nggak diperluin kan sama tubuh gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya juga. Lalu alasan yang ketiga adalah dengan puasa singkat secara terus-menerus diteliti menaikkan metabolisme tubuh kita lebih tinggi. Metabolisme naik, otomatis pembakaran kalori lebih cepat. Terus alasan berikutnya, ini yang aku suka, ketika kita berpuasa, kita memberikan waktu istirahat untuk sistem organ pencernaan kita dari bekerja. Hormon-hormon dan enzim yang biasanya aktif di pencernaan akan lebih pasif. Otomatis hormon lain yang biasanya pasif akan menjadi lebih aktif. Salah satunya testosteron, terus human growth hormone. Nah, ketika hormon-hormon ini lebih aktif, mereka akan meregenerasi sel kita, memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Jantung organ dalam, atau kulit-kulit yang udah rusak akan diregenerasi. Mereka juga akan membersihkan sel-sel tubuh
dari racun-racun, kimia, lemak atau apapun itu akan dibersihkan gitu. Nomor 5, tapi menurut aku ini adalah alasan utamanya, adalah ketika kita berpuasa, insulin kita akan turun, drop. Ketika insulin turun, akan ada hormon lain yang naik. Kayak tadi aku jelasin. Nah, ketika human growth hormone ini naik, akan ada sesuatu yang terjadi. Selain regenerasi sel, human growth hormone ini memacu banget pembakaran lemak tubuh. Dan hormon ini akan membakar lemak meskipun kita cuma diem aja di rumah nonton TV. Enak kan? Jadi kita nggak usah gym, nggak usah olahraga, nggak usah keringetan, nggak usah capek-capek. Cuman karena kita kasih waktu badan kita untuk bekerja dengan sendirinya, dia akan membakar lemak tanpa kita sadarin. Oh my god. Oke, jadi gimana cara ngelakuinnya? Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang paling penting adalah kalian menentukan dulu kalian mau makan itu jam berapa sampai jam berapa. Jeda makan kalian itu berapa jam gitu. Yang penting basicnya menurut Dr. Hiromi itu makanan masuk itu minimal 4 jam setelah kita bangun dan 4 jam sebelum kita tidur. Itu batas minimal ya. Jadi kalau kalian bisa makan 6 jam setelah bangun dan 6 jam sebelum tidur, mungkin itu lebih baik. Cuman untuk awal-awal ini masih sangat fleksibel banget. Buat kalian yang udah kebiasaan sarapan pagi, kalian bisa mundurin jam makan kayak aku dulu. Jadi misalkan aku bangun tidur, biasanya langsung makan. Bangun jam 7 langsung makan. Aku mundurin bertahap. Besoknya aku makan di jam 7.15. 4-5 hari kemudian aku mundur lagi di jam 8, jam 8.15, setengah 9, jam 9, jam 10, sampai akhirnya aku bisa sampai di jam 11. Gitu caranya. Jadi antara kita bangun tidur sampai kita makan pertama atau sarapan, kita harus minum air putih 500 sampai 1 liter. Karena air itu mensuplai air yang udah terkuras habis ketika tidur. Jadi kita semi dehidrasi saat kita tidur. Lalu kedua, mencegah signal lapar palsu yang sebenarnya adalah dehidrasi. Lalu yang ketiga, kita mensuplai air ke usus kita untuk mempersiapkan nanti proses pencernaan kita ke depan saat kita makan, supaya banyak air di dalam usus nggak kering sehingga tinja kita atau nanti BAB kita itu akan lunak. Lalu apa sih yang boleh kita makan? Sebaiknya pagi-pagi itu kita memakan sesuatu yang punya efek untuk membersihkan usus, karena sekali lagi beliau adalah kan memang spesialis usus ya, dan kunci dari kesehatan, berat badan, dan segala macam yang terjadi di tubuh kita itu semuanya berkunci dari usus dulu. Kalau kita mau nurunin berat badan, perbaikin usus dulu. Kalau kita mau perbaikin kulit, perbaikin usus dulu. Pokoknya apa-apa semuanya dari usus. Itu kenapa pagi-pagi baiknya kita mengkonsumsi sesuatu yang berefek mendetoksifikasi, membersihkan usus. Apa aja, itu banyak banget, kalian bisa browsing ya. Cuman kalau aku, biasanya yang aku makan itu pagi-pagi berupa jamu-jamuan. Itu bisa jamu apa aja, bisa kunyit asem, bisa jahe yang aku rebus campur kayu manis, campur adas, campur merica, campur apapun. Yang penting gak pakai gula. Aku juga biasa minum aloe vera extract atau lemon water, atau aku juga bikin green smoothie yang nggak pakai susu, jadi benar-benar cuma green aja dari daun-daunan, aku campur pakai nanas, pakai apa, aku bikin green smoothie. Hindarin yang mengandung protein hewani di pagi hari, apapun pokoknya yang hewani jangan dulu, karena kita kan mau mendetoks badan kita. Nah, apapun yang mengandung hewani itu akan menyisakan ampas yang akan menempel atau mengotori usus kita. Jadi apa yang bisa kita makan di makanan pertama pagi-pagi? Banyak. Kalau aku biasa buah-buahan dan green smoothie itu udah cukup kenyang. Aku pakai pisang, atau kadang kalau masih lapar banget atau mau nge-gym, misalkan aku mau beraktivitas banyak, aku bikin oatmeal pakai susu kedelai dicampur sama strawberry atau pisang atau apapun yang mungkin enak aja gitu. Lalu kita masuk ke makan siang. Nah, untuk makan siang ini juga mudah, nggak terlalu berbelit-belit banyak aturan, nggak. Ini makan siang terserah ya. Pokoknya kita kan range makannya itu dari jam pertama makan sampai kita terakhir makan itu kan kurang lebih 6-8 jam. Aku kan di 7 jam gitu. Jadi makan siang biasanya aku di jam 12 atau jam 1. Biasanya pulang gym aku makan siang. Dan apa yang dimakan, basicnya itu yang penting 40-50% karbohidrat, 30-40% protein, 10-20% lemak. Kenapa di sini tinggi karbohidrat? Nggak apa-apa, karena kita udah puasa lama banget dari malam, terus pagi juga kita puasa.
kita perlu karbo. Jangan skip karena karbo adalah bahan dasar utama pembentuk tinja. Kuantitasnya itu adanya di karbo. Meskipun kalian banyak makan serat, kalau tidak ada karbo, kualitas tinja kalian dan kuantitasnya tidak akan mencukupi gitu untuk membersihkan dan membuang semua kotoran di dalam usus. Jadi karbo itu penting. Cuman yang meski digarisbawahi adalah karbonya untuk di sini harus karbo kompleks, dalam artian karbo yang diserap tubuh secara bertahap. Bukan karbo simplex kayak nasi putih, terus kayak lontong dan sebagainya, jangan. Tapi kompleks. Apa itu karbo kompleks? Adalah karbo yang ketika dicerna oleh tubuh dia menyisakan serat tidak larut di dalam perut. Jadi serat itu akan terbawa sampai usus dan akan berfungsi baik di usus kita gitu. Terus dia diserap secara perlahan oleh tubuh, jadi nggak naikin gula darah kita langsung tinggi. Itu yang nyebabin kenapa kita kalau habis makan siang langsung ngantuk dan nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa kerja lagi tuh kayak mager, karena gula darah kita langsung naik secara drastis. Itu nggak bagus. Dan karbo kompleks apa aja sih? Banyak. Kita bisa rebus jagung, kita bisa bawa ubi, kita bisa makan oat, kacang-kacangan dan sebagainya. Apa yang harus dimakan saat kita makan malam? Ini juga masih bebas, bervariasi, nggak terlalu harus clean banget, enggak. Yang penting itu kuncinya adalah di makan malam ini hampir mirip sama makan pagi, yaitu sebisa mungkin berbasis nabati atau protein-proteinnya juga berbahan dasar dari nabati kayak tahu, tempe, kedelai, kacang-kacangan dan sebagainya yang berhubungan sama alam ini gitu, bukan hewani. Untuk presentasinya itu 20-30% karbohidrat dan di sini 40-60% protein, 10-20% lemak baik ya. Kayak alpukat, kacang-kacangan, olive oil, pokoknya lemak-lemak yang baik. Dan karbohidratnya pun harus karbohidrat kompleks, apalagi ini malam kan. Kita tidak mau mengendap apapun saat kita tidur dan malah jadi tampungan lemak buat esok hari. No. Oke. Terus untuk proteinnya harus protein nabati, jangan protein hewani, karena kita mau tidur biar enzim kita nggak bekerja keras untuk mencerna. Takutnya metabolisme kita adalah metabolisme yang termasuk lambat. Kalau kita makan terlalu banyak hewani mendekati waktu tidur, itu nggak akan dicerna secara maksimal oleh enzim dan tubuh kita. Yang ada malah menjadi menumpuk, tidak dicerna, bikin kita kembung, menghasilkan banyak gas, terus perut kita jadi berkesan lebih besar. Udah gitu juga hewani itu kan lumayan berat buat usus. Harusnya usus kan malam itu beristirahat. Nah hewani lagi-lagi masih sama, dia menyisakan ampas-ampas yang akan menempel di dinding usus. Jadi untuk bersambung ke besok paginya lagi yang kita detox membersihkan usus, jadi dari malamnya kita udah lumayan mempersiapkan usus kita untuk nggak terlalu penuh dan kotor. Oke guys, jadi intinya menurut aku diet ini tuh lebih positif dan lebih efektif buat aku sendiri. Kenapa? Karena aku juga udah nyobain berbagai jenis diet, tapi menurut aku ini paling mudah, terutama buat pemula. Kenapa? Karena kita nggak harus ribet ngitungin kalori ya. Males banget ngitung kalori, oh my god, ngapain? Karena udah beres, aku tinggal ganti celana, udah ready, udah pakai sport bra, tinggal ke gym. Hari ini mau gedein pantat. Dan buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan ngasih banyak inspirasi buat kalian, kalian boleh komen, kalian boleh share. Makasih banget. Kalian like juga boleh, dan jangan lupa subscribe-nya. Ya.